Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Bilangan dan Aljabar dengan dosen pengampu Ibu Arna Ritonga, SSI MPD akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Untuk selanjutnya, simak video ini baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan. Barisan merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta dengan aturan tertentu. Setiap bilangan dalam suatu barisan disebut dengan suku yang disimbolkan dengan U, dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Bentuk umum sebuah barisan dapat ditulis dengan U1, U2, U3, sampai dengan UN. UN adalah suku ke N. Contohnya adalah, tentukan 5 buah suku pertama dari barisan yang memiliki rumus suku ke N sebagai berikut, yaitu UN sama dengan 2N kurang 1. Jadi N-nya kita misalkan menjadi 1, jadi U1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Misalnya kita mencari suku kedua, yaitu U2, kita ganti N-nya menjadi 2. U2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. U3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1. 2 dikali 3, 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. U4 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. U5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1. 2 kali 5, 10 dikurang 1 sama dengan 9. Jadi 5 suku pertama dari barisan di atas adalah 1, 3, 5, 7, 9. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian deret. Suatu barisan seperti U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Jika suku-suku tersebut dijumlahkan dalam bentuk U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya ditambah UN, maka penjumlahan barisan tersebut dinamakan dengan deret. Contohnya seperti ini. Diketahui suatu deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya. Hitunglah jumlah 5 suku yang pertama. Jawab, S5 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 25. Maka itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Saya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap di antara dua suku yang berurutan. Contohnya, diketahui barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih sebesar 3 antara dua suku yang berurutan. Berarti, bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus barisan aritmatika. Jadi, rumus ke N barisan aritmatika dapat ditulis sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. Untuk mencari beda dalam suatu barisan aritmatika, rumusnya adalah B sama dengan UN dikurang 1. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rumus deret aritmatika. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjumlahkan suku-suku dalam deret aritmatika tersebut? Mungkin untuk deret aritmatika yang memiliki suku-suku deret yang sedikit masih mudah untuk menghitungnya. Tetapi bagaimana jika deret aritmatika tersebut memiliki suku-suku deret yang sangat banyak? Mungkin kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghitungnya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan rumus dalam menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika tersebut.
Adapun rumus yang dapat kita gunakan dalam menghitung deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B, di mana Sn sama dengan jumlah N suku pertama, A sama dengan suku pertama barisan aritmatika, B sama dengan beda, dan N sama dengan banyak suku barisan aritmatika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah suku Kn pertama pada barisan aritmatika. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Rizka Sabila akan menjelaskan mengenai sifat-sifat barisan dan deret aritmatika. Nah, sifat-sifat dari barisan atau deret aritmatika ini ada 3. Yang pertama adalah apabila X, Y, dan Z merupakan bilangan yang berurutan dari suatu barisan aritmatika, maka akan berlaku 2 kali bilangan yang di tengah sama dengan jumlah dari kedua bilangan yang ada di sampingnya, seperti 2Y sama dengan X tambah Z. Sifat yang kedua yaitu apabila W, X, Y, Z 4 bilangan yang berurutan dari suatu barisan aritmatika, maka akan berlaku jumlah dari 2 bilangan yang terletak di tengah sama dengan jumlah dari 2 bilangan yang ada di sampingnya, seperti X tambah Y sama dengan W tambah Z. Adapun sifat ketiga dari barisan dan deret aritmatika yaitu apabila U adalah suku Kn barisan aritmatika, maka berlaku selisih antara jumlah N suku pertama dan jumlah N 1 suku pertama adalah suku Kn, seperti Sn dikurang Sn kurang 1 sama dengan UN. Selanjutnya mengenai implementasi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita terdapat beberapa contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Contohnya, ketika Fikri memiliki seutas tali rafia yang dipotong menjadi 6 bagian dan membentuk barisan aritmatika, panjang tali yang terpendek adalah 6 cm dan yang terpanjang adalah 36 cm. Lalu, berapakah panjang rafia semula? Nah, dari contoh ini kita bisa menggunakan konsep dari barisan dan deret aritmatika. Diketahui bahwa banyak potongan tali rafia adalah N sama dengan N, panjang tali terpendek adalah A sama dengan 6 cm, panjang tali terpanjang adalah U6 sama dengan 36, panjang rafia semula adalah jumlah seluruh panjang potongan tali rafia atau S6. Sehingga Sn sama dengan 1/2N buka kurung A tambah UN tutup kurung, S6 sama dengan 1/2 dikali 6 buka kurung 6 tambah 36 tutup kurung sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 42 sama dengan 126. Maka panjang tali rafia semula adalah 126 cm.